Nanti kan, mengikuti langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semuanya. Ini sebenarnya nih Pak Aulia yang mengundang, tapi ini saya memberanikan diri untuk membuka ya karena sudah 8.10. Saya rasa teman-teman juga banyak aktivitas nantinya. Jadi hari ini kami ingin melakukan sekali lagi sosialisasi rapat pleno Kongres Nasional PAI ke-15 di Banjarmasin yang akan kita langsungkan tanggal 26 Oktober 2023. Oh ya, ini yang tanggal 29 September itu kita sudah melakukan sosialisasi waktu itu, tapi hanya mengundang beberapa orang yang nantinya bisa menjadi koordinator cabang gitu. Nah, hari ini kita akan lakukan sosialisasi untuk seluruh anggota PAI. Ya, saya rasa kemungkinan untuk hadir semua juga sulit ya karena pasti banyak sekali aktivitasnya. Tapi kami harapkan yang hadir di sini bisa mewakili anggota-anggota yang lain. Nah, ini persiapan yang sudah dilakukan selama ini adalah pembentukan panitia oleh PPPAI, membentuk tim yang beranggotakan 7 orang, saya, Rina Susilowati, kemudian Ibu Dewi Sukmawati, Pak David Pakaya, Pak Gede Wirata, Bu Wita Anggraini, Pak Ahmad Sofan, dan juga Pak Ahmad Aulia Yusuf. Surat tugasnya dengan nomor sekian ini. Tugasnya adalah menyiapkan materi rapat pleno Kongres PAI meliputi revisi ADART, mekanisme pemilihan ketua PPPAI 2023 dan 2026 sampai 2026 maksud saya, kemudian agenda rapat pleno tersebut. Rapat tim 7 ini telah dimulai sejak bulan Juni 2023, tapi kemarin mungkin Agustus agak menurun ya karena kami waktu itu sedang menunggu data-data yang dikumpulkan oleh PPPAI yang telah menyebarkan formulir pendataan anggota dan calon anggota ya, ini ya, yang nantinya juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya dan kita pilah-pilah lagi nanti menjadi anggota yang mungkin sudah purna begitu atau ada kesalahan data bisa dibetulkan nantinya. Nah, ini yang rapat hari Jumat itu ya, itu sudah dihadiri juga oleh beberapa teman, ada beberapa perbaikan juga pada rencana ADART terutama, nanti kita lihat kembali. Nah, ini revisi ADART yang sudah dilakukan, maksud saya rancangannya ya, nanti ADART ini akan ditetapkan pada rapat pleno Kongres PAI. Nah, rapat pleno Kongres PAI nantinya kita harapkan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan kemudian organisasi di bawah pengurus besar adalah cabang. Jadi yang sekarang ini misalnya menggunakan komisariat itu dasarnya kota gitu ya. Komisariat Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta misalnya ya, Palu, kemudian Banjarmasin begitu kan ya. Nah, ini kita harapkan nantinya lebih lebih efisien lagi, yaitu pada tingkat cabang, karena kalau pada provinsi itu kita bisa mencakup semua kota-kota dan kabupaten yang ada, karena kita nanti kemungkinan akan ada banyak institusi-institusi yang stafnya kemudian bisa menjadi anggota PAI. Misalnya sekarang juga bermunculan banyak stiker-stiker, kemudian juga ada fakultas-fakultas kedokteran yang baru. Nah, itulah kalau kita menggunakan komisariat yang berdasarkan kota, nanti akan jumlahnya terlalu banyak. Karena itu kita harapkan nanti organisasi yang di bawah pengurus besar adalah cabang, yaitu berdasarkan provinsi atau gabungan provinsi. Kemudian untuk rapat pleno kongres nanti kita harapkan akan dihadiri oleh perwakilan cabang dengan satu wakil cabang mewakili 15 anggota, mewakili sekitar 15 anggota. Ini kita juga ambil
cara seperti ini, karena kalau zaman dulu misalnya itu semua orang hadir, kemudian kita tidak tahu dia mewakili cabang yang mana begitu, atau mewakili komisaris yang mana, mungkin sangat tidak proporsional kadang-kadang ya, karena yang hadir biasanya orang-orang yang dekat dengan tempat penyelenggaraan acara, sehingga kemudian mungkin tidak proporsional untuk mewakili jumlah keseluruhan anggota. Kemudian pengurus besar nanti minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan ini kita harapkan bisa berasal dari cabang yang berbeda. Nah, kita sekarang saya rasa sangat mudah untuk bisa bekerja bersama dari tempat yang berjauhan. Jadi diharapkan nanti pengurus besar itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan mungkin juga pengurus yang lain yang dibentuk oleh ketua nantinya. Dan itu bisa berasal dari cabang yang berbeda dengan masa jabatan 3 tahun. Nah, kemudian ini rapat pleno nanti sudah dijadwalkan tanggal 26 Oktober, Oktober ini ya, 2023. Kemudian jamnya sekitar jam 8.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, pesertanya yang kita harapkan adalah perwakilan cabang tadi. Nah, kami sudah membuat ini berdasarkan data yang ada di PBPAI sekarang, kemudian PBPAI kemarin juga sudah mendata ulang anggota. Berdasarkan data-data tersebut, kita gabungkan semuanya. Ini kita dapatkan jumlah sekian ini ya, ada 494 anggota yang terdaftar dengan mekanisme tadi, tapi ini memang datanya belum semuanya lengkap gitu, jadi mungkin ada yang namanya agak sedikit salah, ada yang kemarin kami sudah mengeluarkan orang-orang yang kami tahu sudah almarhum, yang sudah meninggal dunia, itu kita sudah coba keluarkan, tapi mungkin ada yang masih ketinggalan juga bisa, atau yang sudah purna karya mungkin ada yang sudah masih tercantum juga, ada kemungkinan bisa seperti itu, karena memang di sini kita belum sempat untuk meminta klarifikasi dari masing-masing komisariat waktu itu, karena juga tidak semua komisariat aktif ya. Jadi, dan berdasarkan data tersebut dan keterbatasan data yang ada pada kami coba membagi menjadi cabang-cabang dengan jumlah minimal anggotanya 10 untuk masing-masing cabang. Jadi ini mungkin yang paling sedikit ini adalah Kalimantan Timur gitu ya. Itu ada 10 orang yang terdaftar, dan ini kemudian disusul oleh Kalimantan Selatan ini dan Kalimantan Barat ini ada 11 orang yang terdaftar. Nah, ini kemudian yang lain-lain juga kami daftar dengan cara yang sama. Kemudian ini dibagi 15 ya. Kemudian setelah dibagi 15 kita dapatkan angka di sini, kemudian dibulatkan ke bawah kalau kurang dari setengah dan dibulatkan ke atas kalau lebih dari setengah. Dan ini kemudian kita dapatkan jumlah wakil cabang yang nantinya kita harapkan dikirim oleh masing-masing cabang ini ke Kongres PAI. Jadi ini memang untuk beberapa provinsi ini kita harus gabungkan ya, misalnya ini Sumatera Barat kemarinnya. Sumatera Barat ini sebenarnya jumlahnya sudah lebih, kalau dari 10 sudah lebih. Tetapi provinsi yang berdekatan seperti Riau, Jambi, dan Kepri ini jumlahnya sangat kurang. Karena itu kita gabungkan ke Sumatera Barat. Demikian juga Sumatera Utara itu mendapat titipan, mendapat gabungan dari Aceh gitu ya. Kemudian Sumatera Selatan juga sama, mendapat titipan atau mendapat penggabungan dari anggota di Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Yang lain-lain demikian juga, nah, terutama ini Sulawesi Selatan, ini banyak sekali provinsi yang masuk ke sana karena memang anggotanya masih ada yang 0 atau hanya 1 gitu ya, Papua hanya 1 misalnya. Itu semuanya kita gabungkan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu. Nanti di masa depan kalau misalnya memang satu provinsi anggotanya sudah lebih dari 10 orang, maka kita bisa membentuk cabang baru yang nanti akan dikukuhkan oleh PBPAI yang baru. Jadi ini memang
calon-calon cabang yang kita buat berdasarkan data yang ada. Ini ya data yang ada pada kami. Nanti kita harus klarifikasi lagi setelah Kongres. Kami harapkan PPPAI yang baru bisa klarifikasi lagi jumlah anggota dan nanti kemudian bisa memberikan surat tugas untuk masing-masing komisariat ini, ketua komisariat, ketua cabang-cabang yang ada. Ya, di sini kemudian nah, kemudian untuk pendaftaran peserta rapat kongres berdasarkan alokasi jumlah utusan tadi ya, itu peserta rapat kongres ditambahkan adalah anggota yang tidak menjadi anggota tim 7 atau menjadi pengurus besar PAI periode 2015 sampai 2023. Namun bila memang diperlukan dan ditunjuk oleh cabang, anggota tim 7 dapat berperan dan juga pengurus besar PAI 2015-2023 ini dapat berperan sebagai wakil cabang dengan memiliki hak pilih yang sama dengan perwakilan cabang yang lain. Kalau hanya menjadi anggota tim 7 atau menjadi pengurus besar PAI 2015-2023, maka itu tidak akan mendapatkan hak pilih. Tapi menjadi undangan yang hadir dalam rapat pleno tadi. Peserta yang telah ditunjuk dengan musyawarah anggota, jadi kami harapkan setelah ini, kemarin kita sudah meminta koordinator-koordinator untuk bisa merencanakan musyawarah anggota, dan setelah ditunjuk dengan musyawarah anggota, maka wakil-wakil cabang ini bisa mengisi formulir berikut ini, ya, paling lambat tanggal 14 Oktober. Nah, nanti para utusan cabang ini bisa mendapatkan fasilitas surat undangan sebagai peserta kongres dari PPPAI. Ya, mohon maaf, mungkin PPPAI tidak mampu untuk memberikan dana untuk transportasi dan sebagainya, ya. Hanya surat undangan saja sebagai fasilitas untuk peserta kongres dari PPPAI. Kemudian tata cara pemilihan ketua. Nah, ini kemudian nanti salah satu agenda rapat pleno adalah pemilihan ketua PPPAI 2023-2026. Kami harapkan masing-masing cabang bisa mengusulkan satu calon. Calonnya bisa berasal dari cabang itu sendiri atau cabang lain. Satu calon dapat diusulkan lebih dari satu cabang. Jadi ini terutama untuk yang cabang-cabang yang anggotanya sedikit, itu bolehlah kalau mengusulkan calon dari cabang lain. Tapi kalau yang anggotanya gemuk-gemuk itu ya, itu saya harapkan, ya kami harapkan semua bisa mengusulkan calon dari cabang tersebut. Karena kan anggotanya banyak ya, saya rasa banyak sekali yang bisa memenuhi kriteria. Ya. Kemudian usulan calon ketua dikirimkan melalui koordinator. Jadi koordinator atau pengurus komisariat bisa mengusulkan ini ya dengan usulan melalui formulir ini. Jadi di sini kami juga masih mengakomodasi komisariat karena memang cabangnya kan memang belum ada surat tugas resmi dari PPPAI. Dan komisariat itu masih ada yang aktif, walaupun ada juga yang tidak aktif ya, tapi masih ada yang aktif. Jadi kalau misalnya dari komisariat mau mengusulkan juga dipersilahkan, boleh. Persilahkan dikirimkan maksimal tanggal 14 Oktober malam ya. Kemudian nanti bila jumlah usulannya banyak, kami berharap usulannya banyak ya. Dan ini mohon maaf kami akan mencoba memilih 3 calon yang nanti diundang ke hadir di rapat pleno. Jadi nanti akan diumumkan 21 Oktober ini hanya untuk mengerucutkan saja supaya nanti para peserta rapat pleno lebih mudah lagi untuk memilih calon. Kalau nanti misalnya yang bagus-bagus banyak dan kami sangat kesulitan untuk memilih 3, mungkin kita akan tambah misalnya menjadi 5 orang misalnya. Begitu. Kemudian pemilihan nanti akan dilakukan di rapat pleno Kongres PAI tanggal 26 tadi, nanti akan kami pandu dan dihadiri oleh pengurus PPPAI 2015-2023. Dan yang memiliki hak pilih adalah wakil cabang tadi.
anggota tim 7 dan pengurus besar PAI 2015-2023 yang tidak menjadi wakil cabang tidak memiliki hak pilih. Jadi kalau misalnya saya tidak menjadi wakil cabang, saya tidak bisa memiliki hak pilih. Tapi kalau saya diutus oleh cabang Yogyakarta misalnya, nanti jadi saya bisa memiliki hak pilih gitu. Nah, ini kriteria calon ketua PPAI, anggota biasa PPAI, memiliki sertifikat keanggotaan atau terdaftar ulang pada ke pendaftaran ulang yang kita lakukan kemarin itu. Ya, jadi kalau belum memiliki sertifikat anggota, tapi sudah terdaftar ulang kemarin itu, nah itu sudah berhak menjadi calon ketua PPPAI. Pendidikannya S3 dengan jabatan minimal lektor atau bisa juga S2 dengan jabatan lektor kepala. Tenaga pengajar yang memiliki NIDN bukan purnakarya di instansi pendidikan di Indonesia menyatakan kesediaannya secara tertulis, ini sudah ada formulirnya nanti tinggal diisi, kemudian juga mengirimkan kurikulum vitae, ini juga ada format yang sudah diisi, jadi format yang sudah disediakan tinggal diisi ya. Kemudian sehat jasmani rohani ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Saya rasa ini banyak teman-teman yang dokter ini juga boleh memberikan surat keterangan sehat tadi. Bersedia mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan bersedia hadir di Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2023. Nah, ini bisa juga calon ini menjadi utusan cabang. Jadi ini mungkin lebih efisien dari sisi pembiayaan transport dan sebagainya ya. Kalau dia menjadi peserta rapat pleno sekaligus menjadi calon, nah itu nanti akan lebih efisien. Tapi boleh juga tidak ya. Jadi silahkan di cabang kalau misalnya yang menjadi calon ini bukan peserta rapat pleno, bukan utusan cabang juga diperbolehkan. Tidak menjadi anggota panitia pemilihan ketua PPPAI dan tidak menjadi pengurus PPPAI 2015-2023. Ini karena ini yang pengurus lama saya rasa sudah berhak istirahat gitu ya. Dan kemudian yang tim 7 ini juga karena kami yang nanti melakukan pemilihan melihat berkas-berkas dan sebagainya, saya rasa tidak layak untuk ikut menjadi calon gitu. Kemudian tidak sedang dalam permasalahan etika, disiplin dan hukum, dan tidak menjadi pengurus partai politik. Ini yang karena kita sedang menghadapi pemilu juga, jadi saya rasa calon ketua ini diharapkan tidak menjadi pengurus partai politik. Ini nanti juga sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Nah, ini agenda rapat pleno di Kongres PAI tanggal 26 Oktober nanti, mulai dalam 30 kami harapkan para peserta sudah mendaftar ulang, kita bisa buka jam 9 tepat nantinya, kemudian nanti ada laporan Ketua PPAI 2015-2023, dan nanti ada tanggapan peserta kongresnya, kemudian pembahasan dan penetapan ADART, pembahasan dan penetapan rancangan garis besar deskripsi tugas PAI. Jadi ini nanti semua dokumen-dokumen ini kami akan kirimkan ke semua anggota, semua anggota sehingga nanti semua anggota bisa membaca dokumen-dokumen tadi, laporan Ketua PPAI, pembahasan penetapan ADART, revisi ADART-nya, kemudian juga rancangan garis besar deskripsi tugas ini semua bisa dibaca oleh anggota-anggota dan nanti anggota bisa memberikan ini ya masukan-masukan dikirimkan pada wakil-wakilnya, wakil-wakil cabang, dan nanti diharapkan ini kita juga bisa mendapatkan masukan-masukan tersebut sebelum tanggal 26 sehingga waktu yang tersedia ini nanti bisa lebih efisien lagi untuk langsung memberikan tanggapan-tanggapan dan membuat keputusan-keputusan. Nah, kemudian nanti setelah istirahat kita akan mulai perkenalan dan pemilihan ketua PPPAI yang baru. Ya, maaf ini 2023-2026 ya, ditetapkan sebisa mungkin pada jam ini. Kemudian setelah itu mungkin kita akan bahas penetapan besaran dan waktu pembayaran iuran, kemudian penetapan tempat pertemuan ilmiah 2024-2025 dan Kongres PAI 2026 gitu ya. Ya.
Saya rasa itu rancangan garis besar agenda rapat pleno Kongres PAI, dan mungkin sampai jam 17 kita masih punya waktu. Nanti kalau misalnya ada yang masih perlu dibicarakan, kita masih punya waktu di sore hari sedikit ya. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal 14 Oktober nanti adalah batas waktu pengiriman formulir usulan calon dan pengiriman formulir usulan wakil cabang tadi. Kemudian nanti tanggal 21 Oktober kita ini maksimal ya, atau kalau bisa malah sebelumnya, ini kami tetapkan tanggal paling akhirnya, kita tetapkan peserta rapat pleno itu kita umumkan ke semua anggota, dan jadi nanti kita konfirmasi kalau ada yang mendaftar, kami konfirmasi pada koordinator-koordinator. Jadi kalau koordinatornya sudah mengatakan oh ya betul itu memang wakil dari cabang tersebut, kami akan umumkan pada semua anggota, sehingga nanti anggota-anggota bisa mengirimkan aspirasinya, usulan-usulannya pada utusan-utusan tersebut ya, wakil-wakil cabang tersebut. Nah, kemudian tanggal 26, nah kita harapkan kita bertemu semua di Banjarmasin untuk melakukan rapat pleno Kongres PAI tersebut. Nah, ini koordinator cabangnya yang kemarin sudah setuju untuk menjadi koordinator. Untuk Sumatera Utara dan Aceh, ini ada Pak Hendra Sutisna. Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepri, ini ada Pak Ibu Rosa Silvia dari Padang ya ini ya. Kemudian Pak Hendra Sutisna, saya rasa dari Medan. Ya. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, ada Pak Legiran, ini dari Palembang. Kemudian Jakarta ada Ibu Wita, Jawa Barat ada Pak Nur Ati, Jawa Tengah Pak Bahrudin, Yogyakarta Pak Zainuri, Jawa Timur ini ganti sekarang Bu Yuli ya, Bu Trihartini Yuliawati, kemudian Bali Pak Gede Wirata, Kalimantan Selatan, Tengah dan Barat, Pak Abdullah Oski, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ibu Nurul Hasana, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Pak David Pakaya, Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan semua Papua. Ini Papuanya belum disebut semuanya. Ini Pak Muhammad Iqbal Basri dari mana? Dari Makassar ya, Makassar. Jadi ini yang kemarin sudah setuju menjadi koordinator cabang sementara. Jadi kita memang belum ada ketua cabang. Jadi ini sementara ada koordinator cabang dahulu yang kami harapkan nanti bisa melakukan koordinasi pertemuan musyawarah untuk memutuskan tadi wakil-wakil cabang dan juga usulan calon ketua gitu. Nah, koordinasinya silahkan bisa melalui pertemuan Zoom seperti ini, atau bisa juga melalui grup-grup WA bila ada ya. Saya rasa bisa dikomunikasikan dengan berbagai cara ya, silahkan. Nanti bisa kita pantau, dan kalau ada kesulitan mungkin bisa kita bantu ya. Saya rasa itu dulu untuk paparan yang kami siapkan. Kalau ada teman-teman dahulu, misalnya, oh ini Pak Aulia sudah hadir, teman-teman yang lain, anggota tim 7, Bu Dewi, Bu Wita, siapa lagi yang hadir ya? Ya silakan, saya rasa bisa memberikan masukan. Oh ya, tadi kalau menjadi wakil cabang tadi itu tidak ada biayanya gitu ya. Jadi sekedar mendaftar saja, transportasi dan akomodasi silahkan diupayakan sendiri. Dari PBPAI nanti akan ada surat undangan menjadi peserta kongres. Fasilitasnya hanya itu. Kemudian tidak wajib mengikuti pertemuan ilmiah, tetapi kami sangat menganjurkan karena sudah jauh-jauh datang ke Banjarmasin, kami harapkan bisa ikut serta juga memeriahkan acara pertemuan ilmiah tanggal 27 dan 28-nya. Jadi kita rapat 26, kemudian 27 dan 28 ada acara pertemuan ilmiah ya, kalau bisa silakan bisa mendaftarkan juga menjadi peserta pertemuan ilmiah. Itu saja kalau yang ini berbayar gitu ya. Silakan
ini bisa bergabung dan memeriahkan acara tersebut gitu. Pak Aulia, kalau ada tambahan dipersilahkan. Ya, terima kasih Dr. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka persiapan rapat organisasi PAAI di Banjarmasin tanggal 26 Oktober nanti. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf ya karena agak terlambat ya karena macet ya dan juga peraturan ganjil genap. Kemudian yang ketiga, terima kasih pada Dr. Rina yang sudah membacakan ya persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka rapat organisasi dan pemilihan Ketua Umum PBPAI. Ya. Nah, memang saat ini banyak upaya-upaya yang kami lakukan di PB. Ya. Yang pertama, kami masih terus mengupayakan notaris. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan penataan organisasi ya, sehingga di masa depan organisasi PA ini dapat berkiprah ya dengan lebih baik lagi ya, dengan dalam tanda petik sebagai satu organisasi yang modern gitu ya. Dan juga kami melakukan revisi-revisi ya dalam ADART ya. Nah, ADART ini memang kalau kita lihat ya, itu dari ADART yang lama, yang pertama-tama ya, yang dibuat di tahun 1971 ya, itu masih sangat sederhana sekali ya. Tidak ada aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan dari rapat organisasi ya. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang juga kami lakukan perbaikan-perbaikan ya dan penyempurnaan. Sementara untuk hal-hal yang pokok ya itu kami tidak melakukan perubahan ya. Kemudian juga kami masukkan mengenai masalah lambang ya, lambang dari PAI ya. Dan juga kita harapkan ke depan kita dapat berkiprah ya lebih baik lagi di organisasi International Federation of Anatomy Association atau IFA ya. Ini kita sudah menjadi anggota IFA ya, dan mudah-mudahan makin banyak anggota nanti yang bisa berkiprah di sana ya. Kemudian juga terakhir saya mengharapkan sebagai Ketua Umum PBPAI, mari kita sama-sama untuk bisa menghadiri rapat organisasi ini dan juga ya Kongres Nasional PAI ke-15 serta peringatan ulang tahun PAI yang ke-52 ya. Apalagi ini juga merupakan wadah tempat kita berkumpul setelah sekian lama kita terpisah ya, kita vakum ya akibat adanya pandemi Covid ya. Untuk itu mari kita melakukan penggairahan kembali ya organisasi kita, kegiatan-kegiatan ilmiah kita ya, dan mudah-mudahan ini juga akan berdampak ya dalam peningkatan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia ini. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan pada kesempatan ini. Terus selanjutnya kita bisa berdiskusi ya mengenai persiapan untuk rapat organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita buka ya forum untuk diskusi ya. Silakan pada rekan-rekan yang mau bertanya ya tolong disebutkan nama dan asal institusinya ya. Silakan. Di kolom chat sudah ada pertanyaan. Naon? Jadi. Tapi Silakan untuk yang ingin bertanya.
Mungkin di chat ada pertanyaan, Dok. Maaf. Ini Ya. saya bacakan. Izin bertanya, mohon penjelasan dasar anggota tim 7 tidak bisa dipilih jadi ketua. Bukankah sebaiknya menjadi ketua berikutnya harus mempunyai pengalaman sebagai pengurus sebelumnya gitu. Ya, ini mungkin saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Daniel ya di FK Unmul ya. Jadi memang tim 7 ini kelompok yang kami buat di PB ya untuk kongres ini. Jadi kami tidak membebani panitia pelaksana kongres ya dan juga hari ulang tahun PBPAI ya untuk mempersiapkan ya rapat organisasi, kemudian pemilihan dari ketua umum PB dan juga penataan dari organisasi ya. Dan karena tim 7 ini ya memang bersifat kita ingin netral gitu ya, artinya supaya tidak mempengaruhi ya, maka kami memang menetapkan bahwa tim 7 ini ya tidak bisa dipilih ya menjadi ketua umum PB ya. Jadi kita betul-betul mencurahkan ya, untuk organisasi ya. Sementara untuk PB ya kami persilakan kepada teman-teman yang lain ya. Banyak teman-teman yang masih muda, masih energik, banyak sekali ya. Ada misalnya Dr. Taufik Pasya ya. Kemudian ada Prof. Atik ya, kemudian banyak teman-teman yang lain ya yang saya nggak sebutkan mungkin satu demi satu ya, yang nanti bisa dicalonkan ya. Ada Dr. Nanang ya, Dr. Hendra ya dan seterusnya. Ya, saya kira banyak ya. Dan kami hanya berkonsentrasi untuk ya mensukseskan rapat organisasi dan pemilihan ketua umum PBPAI. Jadi mungkin itu pemikiran ya yang melandasi kenapa tim 7 ini memang tidak bisa dipilih menjadi ketua. Ya, terima kasih. Ya, mari silakan langsung saja kalau ada yang ingin mengusulkan. Ya, izin Dr. Aulia. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad dari UIN Jakarta. Yang pertama, terima kasih nih Dr. Aulia dan juga tim 7 sudah mempersiapkan untuk kegiatan nanti, khususnya terkait dengan kongres ya. Nah, yang pertama untuk istilah wakil cabang, mungkin saya usul seperti disampaikan Dr. Rina, utusan cabang begitu ya. Takutnya nanti persepsi antara wakil cabang nanti ada ketua cabang begitu. Jadi yang dimaksudkan utusan cabang gitu. Ya. Kemudian yang kedua terkait kegiatannya. Nah, kegiatannya seingat saya tuh pada tanggal tersebut juga ada kegiatan workshop. Nah, kalau yang dibagikan itu memang paralel ya. Nah, ini bagaimana dengan utusan cabang yang kemudian juga ikut workshop begitu kan, ada 3 macam workshop begitu. Nah, sedangkan waktunya juga bersamaan. Nah, kemudian berikutnya lagi yang ketiga adalah nama-nama gitu ya. Tadi disampaikan sudah di list, sudah ada sehingga ketemu angka-angka tersebut 400 sekian ya, 490-an. Nah, itu apakah bisa di-share begitu atau mungkin perwakilan atau bagaimana? Mungkin saja ada tambahan atau ada ini sudah keluar atau apa gimana ya? Saya kurang tahu gitu atau pindah tempat begitu atau menambahkan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Saya jawab ya. Jadi kalau yang Silakan. terakhir ini saja yang untuk daftar nama itu kami mendapatkannya dari data yang ada di PBPAI.
di PPAI itu. Kemudian yang terakhir kemarin ada pendaftaran formulir ya, isian yang disebarkan oleh Pak Aulia kemarin itu, dan ada beberapa yang mendaftar di situ. Kalau ada 2 nama yang sama tentunya kita keluarkan ya, hanya dipilih 1 saja. Tetapi ini memang belum belum sempurna, jadi pasti akan ada ini yang mungkin sudah purna dan sebagainya. Ini kami memang belum sempat untuk melakukan klarifikasi. Tapi ya ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi mohon mohon kerelaan hati untuk semua anggota kita untuk kita memang menggunakan data yang ada ini untuk menetapkan wakil-wakil cabang tadi. Mungkin ada yang sebenarnya saya itu sebenarnya ada tapi memang tidak terdaftar ya di PBPAI kok tidak terdaftar. Nah itu mungkin ya kita tidak tahu dulu mungkin ada kesalahan di mana, mungkin kita juga tidak sampai menelusur sejauh itu. Jadi apa yang ada saja kita memang gunakan itu sebagai penentuan jumlah utusan cabang tadi begitu. Ya mohon maaf kalau memang misalnya nanti ada yang belum terdaftar kemarin, tapi saya rasa kemarin sudah ada cukup waktu untuk memberikan kesempatan pada semua anggota atau calon anggota untuk mendaftar melalui formulir yang disebarluaskan bulan Juli kemarin ya, sampai awal Agustus saya rasa masih tetap dibuka bulan Agustus itu. Nah, kemudian mungkin kalau yang sekarang ingin mendaftar yaitu nanti saja kita hitungnya untuk yang berikutnya saja, tidak untuk kongres kali ini begitu. Terima kasih. Nah, mungkin untuk utusan ya, yang juga menjadi peserta kongres, saya kira mungkin ini bisa peserta itu pelatihan atau workshop itu workshop tadi. Ya, yang workshop ya. Itu saya kira mungkin bisa nanti diatur saja waktunya ya. Memang sebaiknya bisa mengikuti penuh. Kalau bisa malah yang diutus itu yang tidak ada kegiatan hari itu. Kalau bisa memang ya bisa diupayakan semaksimal mungkin ya, diupayakan semaksimal mungkin utusannya adalah orang-orang yang pada hari itu memang tidak ada kegiatan lain. Memang kesulitan kita adalah mencari waktu ya, mencari waktu yang pas ya untuk rapat organisasi ini ya. Begitu juga kita mesti menyesuaikan juga dengan panpel ya, rencana panpel ya, sehingga ya sudah kalau umpamanya memang terpaksa utusan itu juga ikut workshop ya, mungkin kita bisa membagi waktu ya, terutama mungkin yang terpenting ya itu pada saat pemilihan dari ketua umum PB ya, hadir saat itu saja gitu ya. Ya mungkin itu. Kalau untuk istilah utusan monggo silakan ya, saya rasa bisa kita terima kasih koreksinya, kita bisa sesuaikan semuanya ya. Terima kasih Dr. Ahmad Habibillah. Dr. Aulia ya, silakan. Ini ya. Dr. Mifah Rudi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sambil ngajar, saya pause sebentar ini untuk mahasiswa. Ini terkait yang sering saya komplain di grup Dr. Aulia, karena sampai sekarang itu kami dari Aceh belum dapat jawaban dari pihak pimpinan. Kan kita ketahui kalau organisasi seminat begini, kita nggak punya sponsor. Beda kalau organisasi profesi, gampang dari sponsor. Apalagi ke Kalimantan sana ya kan. Jadi kalau bisa, saran saya diberi kesempatan sampai deadline pendaftaran itu. Jangan diberi batas waktu, susah kalau diberi batas waktu. Nah, jadi sampai deadline kapan misalnya, misalnya hari H, seminggu sebelum hari H atau gimana ya. Kalau misalnya saya begitu, karena untuk mempermudah. Itu kan mungkin mempermudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita persulit kan gitu, Dr. Aulia. Jadi itu satu, terkait dengan baik dengan untuk acara ilmiah maupun untuk acara kongres. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk acara kongres, kalau bisa semua peserta kongres itu diberi hak untuk memilih. Itu tidak diwakilkan dengan cabang. Nah, kalau memang memungkinkan, tapi kalau memungkinkan, bagaimana aturannya lah nanti Dr. Aulia. Mungkin itu saja, mungkin Dr. Aulia saya harus mengajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Misparudin ya. Ya, kami memang menyadari ya, permasalahan yang utama ya, untuk partisipasi itu adalah masalah biaya gitu ya. Dan untuk itu kita dari PB itu sebetulnya sudah mengirim surat yang kami tujukan ke pimpinan dari institusi ya untuk bisa memutus ya perwakilannya dari institusi tersebut, dan yang terpenting kami sudah juga memohon untuk bisa dibiayai ya. Nah, memang mungkin respon di masing-masing institusi ini berbeda ya. Dan untuk ini saya kira kami di PB akan membantu Dr. Misparudin mungkin untuk teman-teman yang memang membutuhkan ya surat penegasan kembali dari PB ya agar institusi tersebut mengirimkan putusannya ya. Kami akan kirimkan surat tertulis dan tercatat ya, sehingga kami harapkan bisa sampai dan cepat ya ke pimpinan institusi tersebut ya. Mungkin sebagai catatan, mungkin ini yang dari Aceh ya, nanti kami akan kirimkan surat khusus untuk ini ya. Kemudian teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan ya dalam rangka istilahnya meminta dukungan dari pimpinan institusi ya, itu mohon bisa menghubungi sekretariat atau menghubungi saya ya, supaya nanti saya akan kirimkan surat yang khusus dari PB ya. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan pemilihan ya, ini memang kami sudah memikirkan masak-masak ya. Memang kalau pemilihan secara langsung ya seperti yang selama ini sudah kita lakukan ya, itu kami melihat kurang efektif. Yang pertama, bahwa ya, banyak juga anggota-anggota yang tidak hadir ya pada saat rapat organisasi ya, sehingga mungkin tidak terwakili seluruhnya ya. Jadi terutama mungkin dari mereka-mereka yang jauh-jauh ya, mereka tidak bisa hadir pada saat kongres ya, sehingga juga tidak bisa ikut dalam rapat organisasi ya. Nah, itu memang selama ini banyak jadian ya, dan pada saat rapat organisasi pun pesertanya itu boleh dikatakan sangat sedikit ya. Yang saya ikuti ya beberapa kali ya, itu pesertanya itu tidak banyak ya, karena ya mohon maaf ya, mungkin ya perhatian mereka lebih kepada acara atau kegiatan yang lainnya ya, sehingga di rapat organisasi mereka tidak bisa hadir ya. Nah, untuk ini maka kami memikirkan kalau gitu ya mungkin sistem keterwakilan ya. Keterwakilan inilah yang memilih ya. Kalau nanti akan diadakan perubahan lagi ya, mungkin itu nanti bisa dibahas ya di masa depan ya, dengan umpamanya kemajuan IT ya, apakah melalui vote lewat IT ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita bicarakan ya di masa depan ya. Karena memang kalau di dalam ADART yang revisi ya, itu ya kami tidak menetapkan secara strict ya mengenai mekanisme atau cara pemilihan, tetapi yang kami cantumkan adalah prinsip-prinsip dari pemilihan itu sendiri. Mungkin itu Dr. Misparudin ya. Terima kasih Dok atas banyak. Sama-sama, terima kasih Dok. Izin Dok. Ya, silakan Dr. Rosa. Ya, mohon maaf, saya off cam karena sinyal, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator untuk cabang Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepri ya, Dok. Jadi untuk koordinasi karena ada tadi ditetapkan batas waktu
pengiriman nama-nama untuk perwakilan tadi, kira-kira nanti kami bisa dapat data atau kontak yang dari teman-teman provinsi lain nggak ya, Dok ya? Jadi bisa lebih cepat, karena menunggu kayaknya mungkin nggak semua lihat chat atau gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, karena saya juga belum tahu detail di ADART-nya, untuk anggota PAAI itu kita batasannya itu seperti apa ya, Dok ya? Mungkin mohon arahan, karena ada misalnya senior-senior yang sudah purna bakti itu anggota PAI namun tidak punya hak suara, atau anggota apa ya istilahnya, anggota kan ada kategori biasanya anggota istimewa, anggota apa. Terus teman-teman yang masih istilahnya dosen-dosen kontrak untuk histologi anatomi misalnya di beberapa kampus, kemudian nah itu ada ininya nggak ya, Dok ya? Ada penjelasannya, jadi nanti bisa kami infokan juga ke teman-teman. Makasih, Dok. Mungkin bisa saya jawab sedikit ya, Pak. Silakan, Dr. Ina. Jadi untuk keanggotaan itu nanti akan ada anggota biasa dan anggota yang khusus begitu. Tapi saya rasa itu nanti sudah ada kriterianya. Tapi saya rasa untuk sekarang ini itu saya rasa kita menggunakan itu tadi daftar dari yang ada di PPPAI dan juga formulir isian kemarin dulu itu. Jadi kalau selama masih terdaftar di situ itu kita masih hitung itu sebagai anggota. Nah, kemudian nanti untuk berikutnya saya rasa bisa dicermati apa yang ada di ADART, rancangan ADART, dan kita bisa nanti revisi kalau perlu kita putuskan sama-sama di Banjarmasin nantinya gitu untuk yang berikutnya. Tapi untuk yang sekarang ini saya rasa daftar itu saja dulu yang kita gunakan untuk yang kita sebut sebagai anggota gitu ya. Walaupun ada yang belum punya sertifikat dan sebagainya, itu kita semua masih sebut itu sebagai anggota PAI untuk sekarang ini. Setelah itu nanti kita akan sesuaikan lagi sesuai dengan ADART dan juga dengan klarifikasi juga dari masing-masing cabang dan yang bersangkutan. Jadi nanti kita lakukan setelah ini. Nah, untuk daftarnya itu sebenarnya rencana kami sih sesegera mungkin ya, tapi kemarin masih ada beberapa kesalahan sedikit yang sebenarnya kami harapkan bisa direvisi. Saya belum lihat lagi apakah sudah jadi direvisi atau belum nih, Pak David, ada enggak ya? Mungkin belum sempat beliau. Jadi kami masih menunggu sedikit revisi itu karena kami juga agak kurang nyaman kalau menyebarluaskan ternyata kami sudah lihat ada kesalahan. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti masih ketemu lagi kesalahan-kesalahan yang lain lagi ya. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin kami bisa melihat kalau ada kesalahan yang sudah terlihat itu kami betulkan terlebih dahulu begitu paling tidak. Jadi kami harapkan sesegera mungkin kalau bisa hari ini atau besok pagi ya Pak Aulia ya. Mungkin kita perlu rapat lagi nanti malam Pak Aulia untuk memastikan semuanya lagi sehingga nanti besok pagi kita bisa kirimkan ke semua anggota gitu. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Rina. Mungkin saya tambahkan untuk masalah anggota PAI. Di anggota PAI ini bukan hanya dokter saja, bisa juga dokter gigi, bisa juga mahasiswa staf pengajar, misalnya di biologi, ya MIFA itu bisa, juga bisa dari keperawatan, ya, atau dari kedokteran hewan, ya. Kemudian kalau di dalam ADART itu memang juga kita belum itu ada ahli tumbuhan ya, tapi memang sejak sudah beberapa lama sekali ya itu tidak ada yang berasal dari ahli tumbuhan ya. Memang kami masih belum mencoret ya. Dan revisi itu kita bahas ya. Jadi prinsipnya adalah ahli anatomi histologi, baik histologi manusia, hewan, ya, maupun tumbuhan. Ya, tetapi untuk tumbuhan mungkin kita akan bahas khusus ya karena sudah lama sekali ya kalau saya perhatikan mereka tidak terlibat di dalam kegiatan PAI ini dan juga tidak menjadi anggota. Ya, jadi nanti kita
kita bahas khusus ya. Jadi tidak hanya dokter saja, tapi siapa saja yang terlibat di dalam anatomi histologi ya. Kemudian juga mereka bukan hanya yang berasal dari institusi saja, tapi juga yang sudah purna bakti atau misalnya pemerhati ya, itu juga bisa ya menjadi anggota PAI ya. Memang untuk ketua umum ya, kami memang meminta mereka yang masih aktif di institusi ya, karena mau tidak mau memang dalam pelaksanaan kegiatan ini ya, keterlibatan di dalam institusi dan juga institusi itu sendiri itu akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ketua umum PB PAI. Karena itu kami mensyaratkan untuk ketua itu adalah mereka yang masih aktif dan belum purna bakti. Tapi untuk yang purna bakti tetap bertahan menjadi anggota PAI, kami sangat senang sekali. Mungkin itu Dr. Rosa, jawab tambahan dari saya. Terima kasih, Dok. Ya. Silakan dari teman-teman yang lain. Dok, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Iya, saya Yuli dari FK UNER, Dr. Aulia dan Dr. Rina. Mohon maaf, terlambat join karena tadi masih harus mengajar jam 7 sampai jam 9. Terkait dengan bentuk organisasi, dokter, selama ini kami di Surabaya itu mengenal adanya komisariat, tetapi kemudian kemarin kami ada semacam pertemuan ngaten nggih internal, itu kok diminta menentukan cabang, dan menurut informasi yang kami dapatkan kemarin cabang itu seperti menggantikan komisariat, tapi mungkin apakah hal ini betul secara struktur organisasi, atau kemarin kami juga mendapatkan informasi kebetulan dari Dr. Rina bahwa yang disebut dengan cabang itu adalah per level provinsi. Jadi kalau misalnya cabang itu level provinsi, berarti di bawah cabang itu apakah namanya komisariat atau seperti apa? Karena kami kemarin sempat mispersepsi mungkin ya, jadi kami di Jawa Timur kemarin membuat 4 cabang, Surabaya 1, Surabaya 2, kemudian Malang, Jember, rencananya seperti itu. Nah, secara sebenarnya berdasarkan ADART-nya kalau di level di PA itu sebenarnya seperti apa bentuk struktur organisasinya sehingga kami nanti bisa mengikutinya secara seragam. Jadi mungkin mohon arahan hal tersebut terlebih dahulu, dokter. Matur nuwun. Ya, bisa Pak. Saya jawab dulu sini ya. Kemarin sudah komunikasi juga dengan Bu Yuli ini. Jadi ya terima kasih ini yang Jawa Timur tuh langsung bergerak itu saya ini sekali langsung bergerak untuk melakukan rapat kemarin itu. Jadi mungkin cabang itu memang di tingkat provinsi gitu. Nah, di bawah cabang mungkin kalau biasanya ranting gitu ya, cabang ada rantingnya gitu. Nah, itu mungkin nanti kita ini tetapkan saja misalnya cabang dengan jumlah anggota minimal berapa, itu bisa membuat ranting dengan masing-masing ranting minimal misalnya 15 gitu ya kan. Karena kalau kita sekarang ini misalnya 15 orang satu wakil, nah itu mungkin masing-masing ranting anggotanya nanti misalnya 15, nanti cabangnya berapa, 45 cabang gitu, 45 orang. Kalau anggota cabangnya lebih dari 45 orang bisa membentuk ranting dengan masing-masing ranting 15 misalnya seperti itu. Nanti kita bisa putuskan di Banjarmasin nanti seperti apa bentuknya. Jumlah-jumlahnya mungkin nanti bisa disetujui di sana. Kemudian kalau sekarang ini saya mohon ini menjadi semacam embrionya cabang dulu sehingga kami minta para koordinator itu mengkoordinasi teman-teman yang ada di provinsi tersebut begitu. Terima kasih. Kalau saya bangun 20 triliun untuk membangun Makassar, saya tidak dikasih. Maaf. 20 triliun banyak ini. Ya, terima kasih Dr. Rina. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rina, memang di dalam ADART ya itu yang kami revisi ya, itu kami menginikan adalah cabang atau wilayah atau provinsi gitu ya. Tetapi untuk pengembangan ke depan ya itu silakan bentuk ranting atau anak cabang begitu ya. Itu silakan saja. Memang
kita tidak mengatur lebih detail ya, karena untuk menjaga supaya ADART ini agak sedikit fleksibel gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan di masa depan ya. Kemudian alasan ya kenapa kami memilih ya provinsi ya sebagai dasar untuk organisasi ya. Nah, ini memang ya disebabkan kalau komisariat itu memang banyak tidak efektifan. Jadi komisariat itu kadang di satu daerah itu dekatan itu ada lebih dari satu komisariat. Ya, kemudian ada juga yang banyak yang belum mempunyai komisariat karena jumlahnya masih sedikit sekali. Ya, jadi mereka juga bingung juga mau bergabung kemana. Ya, akhirnya ya terpaksa kita ini kan di dalam satu provinsi supaya lebih banyak anggotanya di sana. Ya, dan untuk kedepannya kalau misalnya berkembang ya provinsi-provinsi yang tadi kita gabungkan ya itu bisa mengembangkan sendiri ya kalau jumlah anggotanya sudah banyak. Ya. Mungkin itu Dr. Yuli Trihartini. Terima kasih. Masuk Pak Ketum, Bu Rina. Ya, silakan Pak Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengantisipasi anggotaan, jadi saya pikir ke depannya harus dibuat disistematisasi untuk anggota. Ya, nomor anggota itu yang kita belum punya sampai sekarang. Harus registrasi di website. Ya. Kemudian di sana nanti akan ditata, nanti cabang dan sebagainya akan otomatis. Kemudian juga pemanggilan bisa dengan menggunakan nama, bisa menggunakan nomor induk, artinya yang kita buat. Nah, ini semua nanti juga di sana bisa print sewaktu-waktu kalau memang di mana kalau keanggotaannya lupa dan sebagainya. Saya pikir kita membayangkan seperti kayak anggota ID, kayak anggota apa, termasuk nanti iuran itu bisa dibagikan ke situ. Untuk kedepannya saya usul seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dr. Zainuri. Ya, memang kedepannya kita harapkan organisasi kita ini akan menjadi lebih modern ya. Kemudian saya kira mungkin nanti pengurus yang baru itu bisa melakukan penataan di dalam hal keanggotaan. Jadi mungkin didukung oleh IT ya, ditata ulang ya, didaftar ulang ya anggota-anggota, dan mungkin diberi nomor registrasi ya, kemudian juga kartu anggota ya, itu juga bisa dibuat ya. Saya memang coba waktu itu bekerja sama dengan BNI ya, BNI atau BRI, tetapi memang juga tidak mudah untuk mewujudkannya sehingga tidak sempat lagi saya untuk mengurusnya ya. Nanti di pengurus yang berikutnya itu bisa lebih baik ya dalam hal keanggotaan, dan juga ada update ya yang penting. Jadi kita sementara ini tidak mengetahui, tidak mempunyai data tentang siapa-siapa yang pensiun atau yang meninggal atau siapa-siapa yang baru ya. Ini apa namanya tentu ya masalah keanggotaan ini merupakan salah satu hal yang harus kita bereskan ya, kita tata di masa depan. Terima kasih Dr. Zainuri. Apakah masih ada? Oh, ini kok istilah komisariat tidak digunakan lagi ya. Memang kita kemudian menjadi cabang tadi ya, tingkat provinsi. Kalau kemarin komisariat tingkat kota, akhirnya besok setelah diputuskan ya pada rapat pleno kongres, kami mengusulkan untuk tidak lagi menggunakan istilah komisariat, karena kemarin komisariat itu sudah konotasinya dengan kota begitu. Jadi kalau kami menggunakan komisariat lagi nanti agak sedikit tumpang tindih ya. Kalau misalnya dulu komisariat Surabaya terus jadi komisariat Jawa Timur begitu kan nanti tumpang tindih. Jadi kemudian kita pilih untuk menggunakan kata cabang saja gitu. Terima kasih. Ya, jadi untuk komisariat yang sementara ada
ya. Ini sampai dengan ya. kongres ini ya, itu Masih, tetap ya. saja dulu ya. Nanti setelah kongres kita melakukan penataan kembali ya, dari komisariat itu akan kita ubah menjadi provinsi ya. Dan nanti kalau memang terutama pada provinsi yang gemuk ya, anggotanya banyak ya, itu bisa saja dibuat nanti pengurus cabang umpamanya atau pengurus nanti ya. Terima kasih. Ya, ini sudah Ya. saya rekam, nanti moga-moga berhasil rekamannya. Jadi nanti Pak Zainuri tadi sudah bersedia untuk mengunggahnya di YouTube ya Pak Zainuri ya, hari ini ya kan. Coba saya kirimkan nanti dan kita akan bagikan tautan YouTube-nya pada grup-grup WA gitu. Saya rasa itu dulu ya. Ya, Pak Aulia bisa ditutup kah? Sudah jam 9 lebih. Sebelum saya tutup mungkin masih ada. Kalau iya, silahkan. Tapi kalau masih ada pertanyaan Dari dipersilahkan. anggota, silakan. Cukup ya. Nah, nanti sesuai dengan yang diberitahu oleh Dr. Rina, kita akan kirimkan sesegera mungkin daftar nama anggota lengkap PAI ya ke masing-masing wilayah ya, masing-masing koordinator dari wilayah ya, untuk kemudian bisa melakukan rapat ya di lingkungan wilayahnya ya, untuk memutuskan siapa yang nanti akan datang ke rapat organisasi, kemudian siapa yang akan menjadi calon ketua umum PBPAI ya. Di samping itu juga nanti dokumen-dokumen yang lain bisa silakan dikirimkan Dr. Rina ya. Mungkin itu saja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, kira sampai di sini ya. Seandainya ya masih ada yang ingin ditanyakan ya, kita bisa diskusikan di dalam grup WA atau di dalam email ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you dan terima kasih. Jenderal Karwasi, Bu Irian, terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Matur nuwun, Dokter. Pamit ya. Assalamualaikum. Itu.